Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat dengan PPKM untuk se-Jawa Bali tadi dipicu memang oleh kasus COVID-19 yang melonjak drastis angkanya dan kematian anak yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam video yang sekarang kita akan membahas tentang perkembangan terakhir PPKM se-Jawa Bali ya. Apa dampaknya bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Kita akan bahas dalam video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Pemerintah, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat dengan PPKM untuk se-Jawa Bali tadi dipicu memang oleh kasus COVID-19 yang melonjak drastis angkanya dan kematian anak yang cukup tinggi. Kematian anak di Indonesia ini melampaui tren global yang hanya 3% dan Indonesia mencapai angka 3-5%. Ini tentu sebuah alarm karena begitu banyak anak yang meninggal karena COVID-19, tentu ini menunjukkan ya harus dievaluasi kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 apakah sudah berpihak pada anak. Ya mengingat kematian ini ya akibat komplikasi yang angkanya cukup tinggi ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya ruang ICU, NICU maupun PICU untuk anak-anak. Bahkan rata-rata hanya 10% di berbagai rumah sakit dan bahkan ada yang tidak tersedia ruang ICU. Nah, akibatnya anak-anak yang mengalami komplikasi dan kondisi yang kritis kemudian tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya. Kalaupun harus mendapatkan pertolongan itu akhirnya karena jumlahnya yang sedikit, anaknya yang banyak atau pasiennya yang banyak mengakibatkan tidak tertolong. Oleh karena itu, agar ya anak-anak kita jaga untuk tidak tertular atau tidak terinfeksi COVID-19, tentu perlu orang tua semuanya bijak. Perlu orang tua semuanya melindungi anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Karena sudah PPKM, berarti salah satu kebijakannya adalah untuk Jawa Bali tidak boleh ada ya pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran tatap muka tidak dilakukan berarti semua kembali PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh butuh pendampingan orang tua, butuh pengawasan orang tua. Lalu bagaimana ngelindungin anak-anak kita? Selain tadi ya, karena ini sudah pembelajaran jarak jauh, lalu bagaimana cara ngelindungi? Yang pertama, selama anak-anak kita di rumah, beri asupan makanan yang bergizi. Ini penting untuk membangun imunitas tubuh anak-anak kita. Jangan terlalu banyak gula ya, karena anak-anak ini senang sekali minuman manis, makanan manis. Nah, ini perlu dijaga agar ada keseimbangan. Metabolisme tubuh anak juga jadi baik, imunitas anak juga menjadi baik. Ya, orang tua butuh untuk menyiapkan makanan yang memiliki gizi yang seimbang. Yang kedua, jangan membawa anak keluar jika tidak perlu sekali. Untuk anak-anak yang butuh untuk imunisasi dasar, para orang tua harus membawa anak-anak untuk mendapatkan haknya imunisasi dasar. Imunisasi dasar ini banyak ya, mulai dari hepatitis B, BCG, polio, campak, dan lain-lain ini harus tetap diberikan. Kalau tidak bahaya. Ya, kalau anak-anak kita pada usia yang seharusnya dapat imunisasi kemudian tidak diberikan, itu akan mengancam bahaya untuk anak-anak. Jadi orang tua harus perhatikan apakah imunisasi dasar anak sudah dilengkapi. Nah, bagi yang usia 12 sampai 17 karena sudah bisa divaksin, maka bawa anak-anak Anda ke tempat vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kejenuhan anak-anak? Nah, ini perlu orang tua kreatif menciptakan ya suasana permainan atau hal lain bersama, kegiatan bersama anak-anak Anda dengan tetap menggunakan
atau mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Lalu bagaimana dengan PJJ yang akan diperpanjang karena tanggal 12 Juli sudah tahun ajaran baru ya. Nah, para orang tua berarti kembali nih anak-anak kita belajar dari rumah. Nah, dengan belajar dari rumah dan sudah berlangsung demikian lama ya, hampir 16 bulan, tentu ini akan menimbulkan kejenuhan dan masalah-masalah tentang bagi anak-anak yang kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA atau SMK. Mungkin mereka ini kan anak baru di sekolah itu ya, belum tahu kondisinya. Nah, ini bagaimana orang tua membangun hubungan baik dengan gurunya. Bangun anak-anak supaya dekat nih ya, mulai membangun hubungan dengan guru, sehingga setidaknya anak-anak kita mengenal dulu gurunya baru teman-temannya. Nah, itu penting orang tua terus mendampingi, mengawasi ya, dan memfasilitasi kepentingan anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh. Dan terakhir ya, kepada para orang tua ya, ini bagaimana kalau kemudian anaknya minta keluar, minta jalan ya, ini lagi mau liburan. Nah, cegah dulu. Beri pengertian bahwa COVID ini sedang melonjak tinggi angkanya. Dan ada varian Delta yang sangat cepat penularannya dan berbahaya bagi keselamatan anak-anak kita dan juga orang tuanya. Jadi tahan dulu semuanya ya, kalau mau ke tempat wisata di masa ini ditahan dulu. Bahkan mau ke mall pun itu juga harus ditahan dulu ya, ciptakan suasana yang lebih menyenangkan lah dengan anak-anak dan beri pengertian, edukasi anak-anak, beri pengertian bahwa kondisi sekarang memang tidak tepat kita beraktivitas di luar rumah ya, apalagi pemerintah punya kebijakan PPKM tadi ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi anak-anak juga harus diberi pengertian untuk tidak menuntut macam-macam ya, atau paling tidak tetap berada di rumah ya dengan kondisi yang sehat dan baik. Perlu peran orang tua. Perlu diingatkan nih ya kepada orang tua, angka kematian anak di Indonesia sudah tertinggi di dunia. Angka rata-rata penularan 12,6%, sementara angka kematian anak akibat COVID mencapai angka 3-5% dan angka itu tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia karena kita sendiri juga secara fasilitas kesehatan tadi sudah dibahas kurang ya, itu masih kurang minim buat anak-anak dan belum ada rumah sakit khusus anak, belum ada ruang isolasi khusus anak. Jadi kalau anak-anak kita terpapar COVID-19, tentu ini anak orang tuanya enggak kan, berarti harus bagaimana anaknya isolasi dan lain-lain. Jadi perlu dipikirkan ya, ingat angka kematian anak dari COVID-19 sudah sangat tinggi, mencapai 5% dan itu tertinggi di dunia. Oke, demikian video ini. Tapi jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.